Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam pelajaran online kita hari ini. Di sini percaya kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Hari ini di sini mau kasih video pembelajaran. Kalian perhatikan baik-baik. Ini adalah salah satu contoh kehadiran Tuhan dalam peristiwa yang menyenangkan. Tetap semangat dan kerjakan tugas dari misi ini. Tuhan memberkati. Salam anak-anak kelas 4 yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur karena berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kenapa Ibu Guru bilang melimpah? Ya, karena kita bisa belajar hari ini, kita diberikan kesempatan untuk hidup bernafas, semua berkat Tuhan. Nah, anak-anak, di video kali ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk membahas pelajaran yang kedua. Nah, pelajaran yang kedua, judul yang akan kita bahas adalah Allah membelah laut Teberau. Allah membelah laut Teberau. Nah, anak-anak, ada 3 tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu mengetahui kemahakuasaan Allah dalam perjalanan orang Israel ke tanah Kanaan. Yang kedua, kamu mengakui kemahakuasaan Allah dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang ketiga, kamu percaya terhadap kemahakuasaan Allah ketika mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kamu ambil bukumu. Sekarang buka, ya. Kalau kamu sudah mengambil, buka bukumu pada halaman yang ke-12. Di sana kamu akan melihat judul pelajaran hari ini Allah membelah laut Teberau, dan kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Nanti kamu akan baca ya dari Keluaran ini ya. Oke anak-anak, kamu masih ingat peristiwa apa 10 angka 10 ini dari 1 hingga 10? Iya, ini adalah tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Musibah ini dialami oleh bangsa Mesir karena sesuatu hal, ya. Karena Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi keluar dari Mesir. Mereka diperbudak selama 430 tahun. Anak-anak, setelah 10 tulah, maksud di tulah yang ke-10, akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel keluar dan mereka sangat bahagia, ya, karena mereka akhirnya bebas dari tanah perbudakan. Mereka menjadi bangsa yang merdeka. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Selama bangsa Israel berada di padang gurun, Tuhan menyertai. Ada 2 gambar yang akan kita akan pelajari hari ini, anak-anak. 2 gambar ini adalah bentuk penyertaan Tuhan, wujud penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka di padang gurun. Nah, yang pertama adalah pada waktu siang hari, lihat ini, tiang awan ini yang menuntun bangsa Israel. Sinar matahari tidak langsung menyinari wajah mereka, ya, sehingga mereka tetap bisa berjalan dengan nyaman ketika tiang awan ini menuntun ke arah mana mereka harus berjalan. Yang berikutnya, tiang api. Ada tiang api, ya, pada waktu malam hari, tiang api yang menerangi bangsa Israel sehingga bangsa Israel tetap bisa berjalan pada malam hari dan mereka tidak harus menabrak batu atau apapun itu, mereka tetap bisa melihat dengan jelas. Ada tiang api yang menghangatkan tubuh mereka juga pada malam hari. Itu adalah wujud penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel. Anak-anak, ketika bangsa Israel sudah pergi menjauh dari Mesir, Raja Firaun tiba-tiba berubah hatinya dan dia ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir agar ada orang-orang yang bekerja untuknya. Ya, akhirnya dia menyusun rencana, dia panggil dia punya prajurit semuanya dan mereka mengejar dengan kereta kuda. Ya, bangsa Israel sudah ada di depan mata mereka, sudah dekat sekali. Bangsa Israel melihat tentara Firaun sudah mendekat. Mereka ketakutan dan akhirnya Musa menenangkan bangsa Israel. Dia meyakinkan kalau Allah akan memberikan keselamatan. Wahai bangsa Israel, jangan takut. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang hebat. Kita akan diselamatkan oleh Allah. Musa memberikan meyakinkan bangsa Israel kalau Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan apakah benar? Iya, benar sekali. Tiang awan yang tadinya berjalan di depan bangsa Israel akhirnya bergerak ke belakang dan ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Nah, anak-anak, bangsa Mesir, maksud Ibu Guru, tentara Mesir tidak bisa melihat bangsa Israel yang berjalan semakin menjauhi mereka. Tiang awan itu menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat apa-apa. Tuhan Allah ada bersama dengan mereka dan melindungi mereka dengan cara ini, salah satunya. Nah, anak-anak, lalu bagaimana dengan
bagaimana cara bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Teberau? Kan tidak ada jembatan pada waktu itu. Nah, kamu pasti tahu ya. Ya, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke atas air Laut Teberau yang ada di depannya, sehingga sepanjang malam angin timur bertiup dan mengubah laut menjadi tanah yang kering. Wow, anak-anak coba lihat, ini adalah fenomena alam yang sangat luar biasa. Kamu bisa melihat laut itu terbelah menjadi dua dan menjadi kering. Luar biasa ya. Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa anak-anak. Nah, anak-anak bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut. Mereka berjalan di tempat yang kering. Dan akhirnya Musa mengulurkan tongkatnya setelah mereka menyeberangi Laut Teberau. Musa mengulurkan tongkatnya kembali atas air itu dan laut itu pun menutup kembali sehingga orang-orang Mesir tenggelam. Kenapa ada orang-orang Mesir? Iya, karena tentara Firaun berusaha mengejar orang Israel. Namun Allah mengacaukan mereka. Roda-roda kereta mereka berjalan miring dan berat sehingga mereka tidak dapat mengejar orang Israel. Musa mengulurkan tangannya kembali ke laut dan akhirnya apa? Laut itu menutup dan kembali orang-orang Mesir tadi tenggelam. Mereka mati. Nah, anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini yang pertama, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa anak-anak. Dia mampu membelah Laut Teberau menjadi dua. Tidak ada manusia satupun yang mampu melakukan hal itu. Allah kita hebat. Yang kedua, Allah kita adalah Allah atau pribadi yang peduli akan kehidupan anak-anaknya. Dia menyelamatkan orang Israel dari kejaran orang Mesir. Orang Israel tidak dibiarkan sendirian. Ya, Dia yang berperang, Allah yang berperang bagi bangsa Israel. Allah kita Allah yang peduli. Yang ketiga, kita harus belajar percaya kepada kemahakuasaan Allah. Saat kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita dapat berdoa kepadanya karena Dia mampu menolong kita. Ketika kamu mengalami masalah, kesulitan, ya, sakit, penyakit, ya, kamu mengalami rasa khawatir, takut, anak-anak, ingat baik-baik. Allah itu Allah kita yang Maha Kuasa. Dia hebat, Dia perkasa, mampu melakukan apapun, dan Dia peduli pada kita. Percaya kepada Dia, berdoalah kepada Dia.